Hari ini gue kedatangan tetangga gue, Gilang Baskara, yang juga akan tour sebentar lagi ya. Iya. Siap, mari kita langsung ngobrol aja. Tadi lo nanyain show gue, cerita sialku. Iya. Cerita sialku itu udah 20 show. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada yang 55, ada yang 48. Tapi pas lo bilang banyak, emang iya sih, gue juga nyadar sih. Ternyata banyak ya. Banyak lah. Di Jakarta 20. Enggak, itu di Jakarta 20 aneh sih. Kenapa aneh? Enggak ada yang lakukan itu, belum ada sih. Ya baru lo. 20 Tapi show. lu anomali sih, itu gue gak pernah Maksudnya? memperhitungkan lu Panji di jajaran stand up yang turnya begini enggak. Maksudnya gimana? Lu anomali aja, lu beda sendiri. Oh, Nggak ada lagi yang bisa jualan cuma satu kali story abis gitu, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, jadi nggak bisa jadiin patokan. Kayak Panji bikin show masih tahun depan tapi promo dari sekarang, nggak ada lagi yang bikin gitu. Iya, kalau Panji promonya mah dari sekarang gitu. Iya, dia kan ngumpulin dana masyarakat dulu kan sekarang Betul. nih. Nah, dikelola dulu. Baru mulai show-nya kan tahun depan. Emang judi online itu ya. Jadi kan jualannya dibentrokin sama anak-anak yang memang lagi jalan sekarang. Bener juga. Sementara sih. dia masih April mulainya. Tapi kan abis juga sekarang. Kan. Hah? Abis juga. Abis kan juga. Itu makanya anomali kalian berdua. Gua masih ada. Jadi gua udah jualan yang cerita sial yang tour gue ini udah sampai Desember. Tapi masih ada yang beberapa yang nyisa. Jadi ada yang Padang sama Batam, Medan kalau nggak salah. Nyisa tuh belum habis tiketnya. Nyisa tuh yang siang, yang show-show siang. Oh, show siang. Oke. Tapi yang lainnya habis semua sampai Desember. Tuh kan. Kalau Jakarta sih yang gua nggak habis pikir gue. Jakarta bener-bener kayak cuman 10 menit, 15 menit habis. 15 menit habis. Rata-rata berapa kapasitas venue-nya Jakarta? Kalau gue emang suka venue kecil ya. Iya. Antara 500 paling gede 1000. Nggak kecil dong itu, Mas. Iya, maksudnya dibandingin teman-teman kan. Siapa teman-teman? Nggak ada. Panji doang satu. Panji Kalian berdua itu tuh di atas tuh anomali. Iya. Panji doang. Gue kira Bang kecil Abdel, tuh Bang Abdel 300 500. Gue kira kecil itu. Bang Abdel 1000. Yang kemarin. Iya. Yang sekali. Oh iya sih. Ya. Minimal berapa? 500. Iya, minimal 500. Minimal 20 kali itu beda-beda terus venue-nya apa? Iya, beda-beda terus. Beda-beda terus. Tergantung jadwal venue. Oh. Kan kadang ada yang venue-nya bisa tanggal sekian. Oh iya. Kadang-kadang gue tukar-tukar juga, kayak misalnya biasanya gue main hari Sabtu. Iya. Terus ada beberapa kali gue main hari Minggu. Hari Minggu. Jadi ya iseng-iseng aja sih. Iya. Terus dan materi juga tipis-tipis berubah kan. Karena setiap show gue rombak lagi, kayak maksudnya kayak diskusi lagi. Iya. Kan gue ada developernya juga, ada komedi developernya, Iya. which is anak baru lulus, namanya Winnie dari UMN. Oh. Perempuan, jadi gue minta dia untuk jadi teman tektokan buat ngedevelop materinya gitu. Oh. Dia bilang aku nggak ngerti komedi bang gitu, ya nggak apa-apa justru. Terus jadi dia sebagai apanya nih? Relate-nya orang awam yang ngedengerin. Oh. Gimana ya? Maksudnya kayak misalnya gue cerita nih, gue udah bawa premis, gue ceritain, terus kalau dia cuman kayak hehe, oh kayaknya enggak. Apa ya namanya ya? Jadi tester pertama kali ya. Iya. Tapi dia bisa ngasih masukan. Iya. Bang kayaknya ini aja apa segala macam. Gue latihan di sini berapa kali ya? 6 kali. Habis itu baru show pertama, habis itu langsung sih. Tapi kalau gue permasalahan gue nggak tahu kapan stopnya, itu aja. Turnya. Karena kan gue yang bikin kan. Iya. Jadi gue nggak tahu kapan mau selesai aja. Kalau masih pengen terus aja. Kalau yang kayak cerita sebelku itu karena kan ada materi soal anak gue. Iya. Terus anak gue udah mulai gede kan, terus kok udah nggak relate ya materinya gitu. Maksudnya gue ngerasain bahwa anak gue udah agak beda dari yang gue ceritain. Iya. Akhirnya udah berhenti aja kali ya, berhenti gitu. Iya. Kak, kalau lo gimana? Lo ada tour 2045 apa? 2045 generasi emas. Ya, generasi emas 20450. Bingung gue juga bacanya. Jadi maksudnya 2045 kita kosong gitu. Enggak. Jadi generasi emasnya 20.450 tambahin 0. Oh, 20.045. Jadi masih nanti kita baru bisa punya generasi emas gitu. Optimis saya di situ. Optimis. Di 20.000 tahun kemudian. Gue lihat promonya sih yang itu ya, yang kayak teman-teman lagi pada jualan, terus lo bilang kayak ini semua pada jualan nih gitu ya, apa sih? Enggak, poster mereka gue selipin foto gue semua. Oh iya bener. Foto lu kan juga ada. Ada cerita juga, iya bener. Iya pada jualan terus lo masukin. Iya. Foto lo nyalek ya ceritanya, apa sih? Iya, sebenarnya konsep awalnya mau ngikutin foto-foto pejabat kalau ngasih ucapan. Ucapan ke atlet, ucapan ke Idul Fitri. Ya. Dengan desain poster yang sebudget itu. Iya. Ya kan biasanya gitu kan. Iya. Itu kalau di kantor pejabat atau di mana pasti tuh anak
Anak magang kali ya? Iya, tapi kan ada yang bilang kan belum tentu desainernya nggak jago. Tapi ini kan tergantung yang approve di atas. Siapa tuh udah bikin bagus, ini terlalu ini. Akhirnya yang ke-approve yang gitu. Jadi jangan nyalahin desainer kalau kata orang-orang ya, jangan nyalahin desainernya. Sempat ada ini diskursus soal itu. Ada sempat dikit-dikit di Twitter. Ada sempat kayak gitu. Ada dikit-dikit. Yang tipis-tipis tapi nggak jadi kegulung banyak. Poster pejabat itu bukan berarti desainer nggak jago gitu. Maksudnya ada yang mungkin kan ngina desainernya. Desainernya nih jelek-jelek gini-gini. Padahal belum tentu, kan tergantung bos yang approve. Itu jadi masalah juga tuh kayak gitu doang. Tapi pendek. Oke. Nggak kan Twitter kan ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Tergantung kasus ya. Iya, ini pendek. Tergantung mau diramein apa enggak kayaknya. Terakhir ada yang ini pakai lingerie ke kampus. Anda nih masih memperhatikan. Gua kan harus nyari ini. Tapi lihat ngegulungnya nggak kemana-mana, lihat kan? Nggak. Karena abis itu, terus ada yang ngepost kan. Gue ke kampus kayak gini, dia ngepost lah 4 foto dia dengan baju yang minim juga lah ke kampus. Gue kesini baik-baik aja. Terus semua pada retweetnya. Ya iya kampus lu gak terkenal gitu. Ya ginilah kelakuan mahasiswa yang kampusnya harus di Google dulu. Ya inilah kampus ruko, ya ginilah bebas-bebas aja gitu. Capek banget ya. Langsung ada lagi yang, nah ini dengan baju yang sama tapi dia di kampus negeri yang oke lah. Dengan baju yang minim juga. Baju juga. Dia mencoba mengcounter argumen bahwa kampus keren pun juga ada. Gue gitu. setiap hari kuliah di kampus ini, kampus negeri ternama, baik-baik aja pakai baju begini setiap hari. Terus apa? Ributnya apa lagi? Ribut lagi gitu. Ternyata nggak semua yang masuk kampus ini adabnya bagus ya, gitu-gitu. Tetap gulung terus. Seru nih lagi. Gue tuh kadang-kadang mikir seluang apa ya waktu orang untuk kayak ngelihat apa namanya, gini contoh misalnya katakanlah lo ngomong di internet, menurut lo itu orang salah lah gitu ya. Iya. Lo ngelihat di postingan orang. Iya. Menurut lo itu salah, orang itu salah lah, opininya salah. Gitu. Iya. Tapi kan lo bukannya ada kerjaan lain ya untuk tidak bilang bahwa dia salah. Iya, paham. Bukannya ya udahin aja gitu, ya udah gitu ya. Ya udah ini aja. orang salah nih. Ya udah emang salah sih. Ya udah salah. Tapi untuk sampai kayak lo tahu nggak sih lo salah? Tahu nggak sih lo ingin? Iya. Kok ini banget ya? Senggang banget gitu. Iya. Kadang gue mikir kan kita kadang kalau bilang kan orang kayak nggak ada kerjaan aja sih, kayak nggak ada kerjaan aja. Siapa tahu itu kerjaan dia. Ya dong. Emang itu hobinya. Ada orang yang kerjaannya mungkin ada yang dibayar untuk nge-tweet kali. Dibayar buat siapa tahu. Buat ribut. Buat ribut itu siapa tahu ada. Bisa kita selalu ngira sih. di mereka nggak ada kerjaan. Siapa tahu itu kerjaannya. Bisa jadi sih. Karena kita ada yang kita lakukan hal lain kan. Iya, itu kan cuma iya. sekedar kadang-kadang aja. Siapa tahu ada yang memang fullnya di sini. Bener juga. Bisa jadi. Tapi gue juga suka ngeliatin tweet lo. Lo kan suka pakai template kan? Iya, suka copy. Orang ngomong apa? Iya. Lo copy paste kan tweetnya buat ngeledekin kan? Suka kadang-kadang. Terus ada yang kegocek nggak? Suka ada. Tapi gue diemin karena ntar pasti ada yang ini. Masih ini kegocek aja. Ya kan gak semua orang ngeliatin template orang. Ribut lagi dit. Wah seru banget. Ribut lagi. Terlalu seru tapi sih. Saya kan gak tiap hari pantengin kalau ini tweet orang gini. Udah ribut lagi. Tapi kalau menurut gue ini persoalan orang tahu apa ya? Orang tahu salah, tapi nggak terima salah. Kayak itu si kan. Orang itunya. Ya kan misalnya katakanlah lo nge-tweet template. Iya. Terus doi kegocek nih gara-gara tweet itu. Terus orang bilang, "Ya, mesti kegocek." Diledek kan? Iya. Ego kena dong. Tersinggung dong, kena ego kan. Gak selamanya. Maksud gue kayak itu kayak masalah itu deh. Bisa aja dia bilang, "Oh iya deh, lain kali saya lebih hati-hati." Iya, gitu. Kayak misalnya, "Ya, rese juga nih Gilbas." Misalnya gitu kan. Tapi kan kayak ya emang saya punya waktu buat maksud gue. Tapi itu lazim tau. Gue ngeliat di mana-mana. Sama sih. Di jalan, di mall. Oh iya. Selalu kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Kalau dia salah. Iya dia salah. Tapi ada malunya. Bener. Ada kena egonya. Iya. Ada apanya ya gitu ya. Paling sering motor kalau lawan arah. Kenapa tuh? Kalau kita halangin, dia yang geleng-geleng. Dia yang ini pelaku lawan arah nih ketahuan. Pasti pelaku. Dia nggak sering ya tapi. Karena kan kita ngelihat kepala dia, helm dia, jadi dia kayak, kok dia lo yang geleng-geleng, kok lo yang geleng-geleng gitu. Bener juga sih. Iya. Ngantri juga tau. Ngantri kita di selak. Ngantri di selak, tapi dia yang marah. Iya. Kayak, ngantri dong gitu kan. Apa sih gitu. Iya. Itu juga pernah tuh berapa kali tuh kayak gitu tuh. Gue pernah waktu itu di Bali lagi ngantri pesawat, ada bule nyela gede banget orangnya anjir. Gede, bener-bener gede, pakai tank top warna hitam.
Gue masih ingat lagi mukanya. Terus bule nih. Sendiri. Gue sama Mo Sidik lagi. Gede juga dong. Makanya Mo Sidik belakang gue pegang tiket gue kan. Terus antrian dibuka kan, udah mulai tiba-tiba nyelak aja dia. Langsung kayak gitu. Terus gue kayak kan gue kan takut ya. Mana gue kecil pula kan. Jadi gue cuma ngeliat ke Mo Sidik cuma gini. Gitu doang. Pasif agresif. Oh iya. Terus dia ngeliat gue kayak what anjir. Diwat-watin. What gitu. Terus udah aja. Terus gue ngeliat Bos Sidik kan minta pertolongan. Bos Sidik juga gini kan. Minimal kan gue sama dia bisa lah ngapain gitu ya. Intimidasi kayak dia kan juga gede. Bos Sidik kayak gitu juga. Gue juga kayak gitu juga. Terus habis itu udah masuk dia. Terus langsung keluar dah. Masuk. Nah kursi dia di depan gue lagi. Jadi kan nih gue duduk, kursi dia tuh nyerong kiri gue gitu. Jadi ngeliat banget dia tuh ya. Iya, jadi resenya itu gue masih inget lagi. Begitu pesawat landing, kan ini kan kabin apa sih namanya, bagasi ya? Oh yang ngambil di atas ya. Di atas kan dibuka. Iya. Ada satu orang mau ngambil kesusahan, dia datang dong, diambilin sama dia. Nolongin. Gitu. Terus dia senyum. Terus pas mau turun itu ibu-ibu kan, dibawain kopernya sama dia. Kok bisa sopan lu anjir? Kok bisa? Lu bisa tuh punya hati lu anjir. Kadang-kadang orang kan kebaikannya kan macam-macam. Mungkin dia kalau soal antri dia nyelak, tapi kalau soal ibu-ibu dia bantu kali. Kan ada yang nggak semua orang baik di semua lini gitu. Mungkin dia baik di satu sisi, dia jahat di satu sisi. Mungkin gitu. ya. Mungkin. Tapi jahatnya kalau pas ke gua. Kalau ngantri nggak mau nyelak. Iya. Iya, tapi kalau ibu-ibu itu gue gak mau nolongin, iya kan? Baiknya jadi macam. Bener sih. Ada spektrumnya. Itu bener sih. Iya. Bener. Tapi pembelaan gue. Iya. Ibu-ibu itu memang di seberang dia. Lebih deket sama dia. Iya. Tapi kalau di sebelah gue juga. Iya kan lu masih diem kan? Kalau di sebelah gue juga diem sih. Emang iya sih. Kalau dipikir-pikir sih. Bener juga. Iya. Cara orang milih beda-beda ya. Cara baik-baik. Makanya lebih penting ibu-ibu itu sih daripada gue ya. Kalau dipikir-pikir. Gue juga inget gue waktu sekolah ini kan masih zaman Kopaja kita dulu kan ya. Masih banyak Kopaja. Iya di mana-mana bis. Yang hijau tuh. Besi dikasih roda itu masih ada kan. Iya. Masih ada di mana. Gue inget setiap kalau gue duduk dan ada nenek-nenek atau apa, gue pasti pura-pura tidur di Kopaja biar gue nggak ngasih duduk. Kalau gue lagi duduk ya. Tapi gue ingat gue tuh nggak pernah buang sampah sembarangan. Gue pasti kalau ada sampah gue kantongin dulu. Tapi kalau di bis, kalau itu sorry gue tidur ya pura-pura karena gue nggak mau ngasih duduk. Karena gitu. Jauh juga, capek juga. Iya, kadang-kadang kita juga capek kadang-kadang gitu. Bener. Jadi emang baik orang tuh ada milih-milih lah, agak milih-milih baiknya kita. Tapi kita nggak jahat. Kebaikan dia panjang. Apa dia? Kan sampai diangkat. Iya berarti emang di situ dia. Berarti kan panjang banget. Sementara gue cuma what gitu. Yang ngajak ribut anjir. Iya, dan bener emang gede. Iya. Emang anak nge-gym gitu, bule. Iya. Berarti dia gede itu menggunakan untuk tinggi ngambil bagasi dan betul. juga untuk berani nyelak. Dua itu. Iya bener, gue juga segininya. Iya kan dia muak gini pasti orang. Sih. Gede banget ini. Gue pernah juga di bandara lagi mau security check tahu kan? Ya. Ini dulu di Soekarno Hatta yang terminal lama. Yang baru tuh yang lama tuh mau masuk aja ngantri dulu. Ingat gak lu? Iya, dulu kan? Sekarang udah enggak kan? Sekarang udah enggak benar. Kalau jadi ngulurnya di depan tuh. Ngulurnya di depan. Iya, karena dicek dari awal. Iya, sebelum masuk ke areanya itu tuh. Betul. Lagi di situ gue. Ibu-ibu nyelak gue, tapi sambil bawa troli gede banget. Jadi kayak langsung kayak gitu. Terus gue udah mau ngamuk kan, udah mau marah, gue udah mau ngeliatin kayak gitu. Ibunya ngeliatin gue kan, Mas Radit foto bareng. Nggak jadi marah gue. Kayak, oh ya udah deh. Dia nyapa terus? Nyapa, kita foto bareng. Tapi tetap di depan. Tetap ngantri di depan gue. Mas Radit ya. Terus. Mas Radit foto bareng terus. Tapi habis itu udah di depan. Terus gue masih kayak. Tapi gue nggak jadi marah. Oh iya. Dia minta foto. Iya. Aduh ada aja orang. Jadi itulah teman-teman kalau ada Radit kalau mau nyelak minta foto dulu. Betul, bisa. Dibolehin sama Radit. Bisa. Dibolehin sama Radit. Terus lo gimana ini si turnya ini? Jadi apa bedanya dari yang sebelumnya? Gue nonton yang lo
Yang apa? Di Teater Jakarta. Yang Teater Jakarta itu kan materi-materinya lucu-lucu tuh. 2017. Ada yang WC kan ya? Iya itu yang WC di situ. Itu terakhir berarti? Iya itu terakhir benar. Kan? Belum pernah lagi. Dan tour belum pernah. Itu kan gak tour. Oh, cuman Teater Jakarta terus digital download. Iya, enggak, sebenarnya pertama di Bandung itu. Itu di Bandung. Terus gue akhirnya disuruh coba bikin lagi Jakarta deh gitu, disaranin. Ya udah bikin lagi, tapi nggak bilangnya nggak tour waktu itu. Emang bikin lagi dengan materi sama tapi. Tapi klasik banget ya, live at. Itu karena saya nggak bisa bikin judul. Tapi keren kan? Maksudnya kayak klasik banget, kayak stand up comedian banget. Karena gue ngeliat yang stand up comedian luar kan, Louis C.K. live in mana, ini live in, udah pakai itu aja deh karena bingung ngasih nama. Karena yang waktu di Bandung tuh, karena niatnya bukan bikin special show kecil aja, jadi sebutnya not so special nama judul acaranya. Yang di Bandung. Yang di Bandung. Kenapa nggak pakai itu? Udah spesial karena udah karena digede. Waktu itu kan Komtung Danet yang organize, terus masa di Teater Jakarta namanya not so special gitu. Oh. Jadi gue mikir nama lain ya itu akhirnya. Oke, nah terus itu ada digital download juga kan? Ada di Comika. Sama ada potongan-potongan yang gue tonton tuh. Beberapa potongan-potongan yang lo share itu, kan? Ya sempat ada. Iya. Dan itu emang lu banget ya itu ya? Apanya tuh? Materi-materinya kayak ngomongin WC. Iya kayaknya sih. Konser juga ada ya kalau nggak salah ya? Bukan ya? West. Yang konser apa HP? Itu beda lagi? Enggak bukan. Oh, tapi rata-rata soal observasi. Iya sih, kayaknya masih nggak jauh dari situ sih. Sehari-hari. Terus gue sempat nonton lo lagi di Comika. Yang mana? Comika Porn. Yang di markas Comika? Iya. Oh iya. Yang soal Bangkok. Iya yang baru nikah, yang soal baru nikah. Gue kaget tahu, sumpah. Kok kaget? Iya karena gue pikir materi lo nggak 17 plus. Kan gue Comika Porn itu. Iya tahu, tapi itu pertama kalinya gue ngelihat lu bisa ngambil topik itu. Oh iya. Tapi sebenarnya pas off air ada juga yang kayak gitu. Jarang tapi sih memang. Jarang ya? Memang jarang sih. Terus gue langsung mikir apa ini rasanya penonton gue ya? Menurut gue kan kalau masuk show gue juga 17 plus kan. Iya, kaget melihat Radit seperti itu ya. Iya, kayak mungkin awal-awal cuman seru, maksud gue menikmati. Iya. Cuman lebih kayak anjir nih, gue belum pernah lihat Gilbas ngomong kayak gini gitu. Ngebahas hal-hal kayak gitu. Bahkan penonton lu katanya banyak yang belum pernah nonton stand up sebelumnya. Banyak banget. Emang pengen nonton Radit gitu kan mereka itu. Kayaknya ya, either tahu dari YouTube atau pernah diajak temen atau denger katanya stand up-nya seru atau apa denger. Karena kadang-kadang banyak yang mention gue yang apa ini temen gue nonton tahun lalu nggak berhenti ngomong di kantor. Setahun tuh ya? Iya, nggak setahun juga. Nggak. Nggak berhenti ngomong 4 jam lah. Itu 4 jam, habis 4 jam dia diem. Terus jadi dia penasaran. Penasaran terus akhirnya dia nonton nonton show gua. Nah dia juga bilang gitu. Pantesan aja 17 plus dan digital downloadnya juga nggak pernah ditaruh YouTube lagi. Iya. Tapi justru kadang orang ngerasa bisa dapat istimewanya tuh di situ sih. Karena nggak diupload dan pembahasan gua kalau off air kan kayak gitu. Iya. Jadi mereka kayak ini istimewa gua nih. Gua bisa dapat ini. Yang nggak didapat Radit di on air lah. Iya. Nah kalau lu juga kayak gitu yang 20.450 ini. 20.450. Apanya? 17 materinya? plus juga kah? Mungkin ada ya, tapi gue belum. Belum tahu. Belum final materinya. Maksudnya masih belum final tuh apa? Belum jadi total. Belum. Ini gue nggak ngerti deh orang-orang. Wah, gue naruh tanggal hebat dulu. Banget, baru nulis materi. Gue nggak pernah bisa kayak gitu, Gil. Nggak pernah bisa gue kayak si Rais siapa bilang kayak. Kebanyakan kayak gitu sih kayaknya anak-anak. Kan buat motivasi kan? Iya. Jadi tanggal udah dapat, venue udah dapat, baru nulis kan. Gue nggak bisa, gue deg-degan. Tapi kan nggak dari nol banget sebenarnya, udah banyak yang catet-catet lah, catet dikit-dikit, catet. Cuma belum diolah aja dan belum dirapihkan. Kalau nyatet-nyatet bahan apa yang mau dibawain sih udah ada. Itu di handphone ada? Handphone ada. Catet-catatan aja kadang-kadang catet-catet. Nyatetnya di HP juga atau di laptop? Di laptop kalau gue. Jadi lo bikin di laptop tapi ke link ke HP. Iya, notesnya. Jadi artinya lo tinggal baca nih. Iya. Oke, terus udah berapa persen sampai akhirnya tanggal segini? Enggak, tanggal duluan. Hah? Jadi catatan-catatannya pun juga belum ada pas tanggal itu ditentuin? Kayaknya belum deh. Yang dulu juga gitu gue yang bikin show itu. Wah gila sih. Yang waktu 2017 itu gitu juga. Oke. Bikin show dulu. Jadi lu lagi suatu hari di rumah. Ini gue udah 7 tahun nih gak bikin special show gitu kan? Iya. Ya, udah 7 tahun nih gak bikin special show. Bikin lagi ah. Bikin lagi ah. Iya. Langsung nyari tanggal. Iya. Wah
Ini kan kepikiran itu di awal tahun 2024 terus akhir-akhir tahun deh, cari tanggal akhir tahun. Ya udah ketemu Oktober November gitu. Oktober November. Ya udah berarti ya itu di bulan itu gitu. Oke. Nyari venue. Iya. Nyari venue dapat tanggal tuh. Iya. Itu tanggal tour juga sudah dapat. Udah dapat 4 kota. Wow. Terus abis itu udah deal, udah DP, baru nulis. Iya sambil jalan lah itu. Jadi sambil nyiap-nyiap ngumpul-ngumpulin materi. Tapi ininya jadi ada. Motivasinya jadi ada. Karena lo tahu lo udah DP. Iya. Oh itu yang dicari ya? Iya. Tapi karena emang gue kayaknya 7 Deadly Sins-nya males sih. Salah satu itu yang gue kayaknya males. Jadi kadang kayak ngeliat nih, masih 6 bulan lagi, ntar deh santai-santai. 5 bulan lagi, lama-lama udah kurang dari sebulan nih. Baru nulis? Nggak baru nulis, cuma maksudnya udah makin mepet aja, tapi belum kelar gitu. Wah. Ini bikin orang makin mau nonton apa nggak mau nonton ya jadinya ya. Gue beli ini dong bodong. Nggak, tapi kan karena lu udah pernah bikin spesial yang di itu, not so special sama itu, dan materinya bagus, artinya emang metodenya kayak gitu kan. Kurang lebihnya sama. Itu juga gue inget kayak gitu juga. Dan semua orang kan kayak gitu. Misalnya mayoritas ya. Iya, kayak Rais gue tahu kayak gitu. Beberapa teman-teman yang lain juga kayak gitu. Dan emang jadi-jadi aja. Jadi-jadi aja. Maksudnya bagus. Gitu. Iya. Nah, emang metodenya aja sih. Dan emang kadang-kadang kalau udah kepepet malah keluarnya lebih banyak ya. Iya, kadang-kadang gitu sih. Iya. Tapi kan nyebelin ya, kepepet kan kita nggak tahu kapan nih munculnya nih. Si ide-ide itu yang tiba-tiba muncul. Apa Hamin berapa baru muncul atau baru kepikiran? Oh berarti lo bukan yang duduk dan dicoba peras gitu ya? Tapi dicoba juga itu. Itu dicoba juga. Tapi kan kadang yang kayak cuma belum ada yang wah ini lucu banget atau apa. Yang penting ada ada yang ditulis gitu. Iya. Gue tuh biasanya habis bikin special, bikin tour ini kan selesai nih katakanlah ya. Iya. Terus gue duduk lagi, buka laptop lagi buat nulis premis-premis lagi kan. Yang baru. Buat yang baru. Sebelumnya memang gue kumpulin tuh tiap hari kan, ada kumpulin. Tapi ada satu masa di mana, oke, gue udah siap nih mau jalan lagi, mau bikin lagi, bukalah laptop, terus kertas putih kan tuh. Selalu pas mau nulis tuh selalu ngerasa bahwa kayaknya gue nggak bakal bisa bikin yang sebagus kemarin deh. Lo ngerasa gitu gak sih? Iya. Itu di awal selalu kayak gitu. Suka sih. Karena kosong kan. Iya kosong. Kayak gue gak bisa deh bikin yang kayak kemarin. Terus kadang-kadang gue mikir, kok gue bisa sih bikin sejam? Kok bisa sih? Iya. Tapi lo ngerasa gitu gak? Kerasa. Itu kenapa ya? Kerasa, bener. Kok bisa sih? Iya, kalau ngeliat materi kita yang lama-lama, kok bisa bikin itu? Iya, kok bisa sih gue bikin? Ide awalnya gimana dulu ya? Iya. Dapat premisnya gimana ya? Kok bisa kayak yang soal yang WC aja itu gue juga itu bagus banget sih. Salah satu materi gue yang gue favorit sendiri gitu, salah satunya itu. Kayak kok bisa ya dapat segitu banyak, satu tema bisa banyak gitu. Karena belum tentu dapat lagi tuh, nggak tiap tahun dapat lah materi kayak gitu. Dan itu juga lu dapetinnya itu sesuatu yang orang lewatkan aja kan. Maksudnya orang suka pakai WC di pom bensin. Iya. Tapi yang bisa menangkap sedetil itu kan lu, dan selucu itu kan lu. Iya, kayaknya gue ada 3 lah yang gue favorit banget itu. Ojol, soal naik ojek online, sama soal angkot. Gue masih punya materi soal itu. Tapi iya. persamaan itu yang gue lihat adalah itu yang gue pakai dan lakukan hampir tiap hari dari lama. Kayak WC SPBU dari kecil udah ngerasain WC SPBU. Angkot dari SMP berarti gue sampai kuliah masih naik angkot dan bis dan segala macam transportasi umum gitu. Ojek online juga ya walaupun baru fiturnya, tapi kan udah sering gue pakai juga. Jadi kayaknya benang merahnya tuh harus yang gue lakukan terus. Jadi tapi nyarinya itu tanpa sadar. Oh ternyata gue sering ya kesini, ternyata jadi banyak materinya itu sih. Cari gitu-gitunya tuh apa yang kita nggak selama ini kita lewatin, tapi ternyata tuh banyak yang kita dapat sebenarnya dari kejadian itu. Itu bener lagi. Tapi selama ini nggak peka mungkin kita. Nah di yang cerita sialku yang sekarang ini, itu di development pertama, gue sama tuh cara pikirnya kayak lo tuh. Kayak apa ya yang sehari-hari gue pakai, yang mungkin orang pakai kan cari relate juga kan. Iya. Yang mungkin gue lewatin nih buat gue detilin. Akhirnya gue dapet mall. Karena siapa yang di Jakarta nggak ke mall? Karena kita nggak punya ruang publik yang asik banget lah gitu ya. Jadi gue bikin materi tuh banyak soal mall. Tapi yang kepake itu cuman kayak secuil doang. Nggak tahu karena gue masih belum dapet atau bukan yang gue rasakan. Iya, nggak ada rasanya mungkin ke mall. Tapi akhirnya gue ada materi soal itu. Cuman akhirnya yang kebawa ke show kayak cuman berapa line doang, dan itu masuk ke
premis yang lain jadinya gitu. Nah gimana cara lo nyari? Karena kalau sehari-hari kan bisa jadi tidak meresahkan kan? Iya. Karena udah jadi benar habit kan? Iya. Nah lo nyari itunya gimana? Kayaknya dapat 1 atau 2 dulu keresahan deh. Misalnya dapat apa gitu soal apa gitu, dapat 2 terus lama-lama jadi kita ingat apa lagi ya yang di kejadian ini. Misalnya di WC gitu dapat 2 keresahan terus apalagi di WC akhirnya jadi inget-inget lagi tuh. Ya apanya. Yang paling awal kunci ya? Kunci kalau nggak salah. Itu gue dapetnya dari kunci, dari slot pakai paku itu. Iya, paku pakai benang. Itu lucu. Iya, kayaknya itu deh awalnya deh. Baru merembet kemana-mana. Oke. Iya, karena dari situ kan ada soal WC bioskop, WC mall gitu-gitu, WC tempat umum lah gitu, WC umum. Kayaknya dari situ sih awalnya. Jadi akhirnya nginget lagi. Terus kalau yang materi baru ini, yang 20450 ini, berarti lo pakai metode yang sama. Jadi lo ketika lagi pasti udah di develop udah lumayan. Iya. Lo juga kayak duduk terus ini nih sehari-hari nih gue iniin. Akhirnya lo tabulasi gitu. Iya, kayak gitu. Kalau ini kan gue kayaknya pengen fokusnya ke sospol lah, kejadian yang sekitar kita yang terjadi. Kenapa optimisnya di tahun segitu, dan soal anak juga karena baru punya anak kan. Karena kan kalau generasi emas 2045 anak gue itu, anak kita mungkin di tahun-tahun segitu 20 tahun lagi. 2045 betul. Iya 20 tahun lagi kan. Betul. Nggak lama 20 tahun lagi gitu. Iya. Masa anak kita gede masih mau ketemu lawan arah geleng-geleng kan, pengennya udah nggak ada yang gitu-gitu dong. Anak kita gede kan pengennya udah beda dong nuansanya dunia ini. Tapi kok feeling gue tuh makin parah ya. Kenapa ya? Nggak tahu, gue punya feeling. Kenapa ya? Lo nggak ngerasa gitu ya? Ya itulah makanya saya optimisnya di tahun segitu. Mobil ya, yang sekarang mobil. Maksudnya? Sekarang mah semuanya. Mobil lawan. Sekarang semuanya. Geleng-geleng di dalam. Enggak, kalau mobil enggak geleng-geleng, buka kaca. Ya. Woi gitu kan. Masih woi. Padahal dia yang salah, tapi dia yang woi. Bener. 20 tahun lagi tuh nggak rasa loh kadang-kadang kita cepet. Memang punya anak tuh bikin bawa keresahan banyak? Atau lebih ke kecemasan lo atas masa depan dia? Kalau sekarang sih kayaknya iya keresahan sih. Karena kan gue ngelihat lo nge-tweet soal stroller bayi ya? Ada kayaknya. Ya, stroller bayi lo bilang mahal. Iya. Terus lo apa tuh lo ngejok soal itu? Kalau itu gue ini sekarang kalau pergi ke mall yang gue perhatiin strollernya. Oh iya. Stroller bayi-bayinya. Kenapa emang? Karena gue tahu taraf kekayaan keluarga itu. Oh Joey, oh segini. Oh Nuna, oke. Baby Zen saya tahu. Gue bahkan nggak tahu. Oh lo nggak tahu ya? Nggak tahu. Gue tahu gue. Paling mahal apa? Ya tapi kalau mahal mah udah nggak ini, karena yang apa? Luxury brand itu juga ngeluarin stroller misalnya Gucci gitu atau apa, ada aja. Oh paling gue gini, gue waktu itu pernah ngeliat stroller, gue nggak tahu ini mahal apa enggak. Iya. Tapi kelihatan mahal, lo tau gak sih stroller yang kelihatan mahal, yang ornamennya kayak pegangannya tuh kayak mewah. Iya, heboh gitu. Oh iya. Pakai krom gitu. Gue belum pernah lihat langsung. Pernah lihat ya? Lihat langsung belum pernah. Pegangannya tuh kayak mengkilap. Iya. Terus rodanya gede. Iya. Itu kan pasti mahal kan. Maksudnya dalam kepala gue kelihatannya mewah lah. Iya. Gue pernah lagi di Campville Pak, hari Minggu Pak. Kemang Village kan. Iya. Mall dekat rumah kita tuh. Iya. Datang satu stroller gitu. Anjir heboh banget strollernya gitu. Terus kan ada kain kasanya gitu. Apa sih? Kain kasa apa sih namanya? Yang nutupin bayinya. Yang nutupin tapi kan kelihatan kan. Oh iya. Bisa ngintip kan. Iya. Gue penasaran ngomong ini. Gak tuh anjing. Ada anjing dikasih stroller mahal banget. Tapi emang ada stroller anjing? Ada juga. Ada memang. Jangan-jangan itu stroller anjing. Stroller anjing yang mahal itu. Bukan stroller bayi. Kalau gitu. Orang yang isinya bawa anjing atau kucing emang stroller binatang. Oh itu beda lagi. Beda lagi. Ada khususnya. Oh gitu. Kan lu sebagai penyuka kucing gak pernah kepikiran beli stroller kucing? Sama sekali gak kepikiran. Ngapain gue dorong-dorong kucing gue di mall? Satu kucing satu aca. Ini dua. Aca yang di tas kucing. Jadi lu 2 stroller. Enggak, gue gak kepikiran. Kok kucing kayaknya gak bisa digituin sih menurut gue. Gue sering melihat emang kucing. Iya? Tapi kalau stroller emang biasanya anjing. Kalau kucing biasanya yang ini. Yang bawaan kan? Troli kotak. Yang di Campville banyak tuh kan, Campville banyak orang-orang Korea. Mereka kalau belanja suka pakai troli yang kotak itu. Gue beli juga yang plastik, tau gak? Supaya? Jadi kalau lu belanja nggak di kantong, lu taruh situ tinggal digeret. Nggak ngerti gue apa sih? Kayak koper geret, tapi ini kontainer plastik yang biasa kita buat naruh-naruh barang di rumah. Iya. Tapi ada roda dan ada geretannya. Kayak ini, kayak orang mau dieliminasi. Itu koper bentuknya. Lah ini ya apa? Kan? Ini bentuknya kontainer plastik yang biasa orang naruh. Gimana ya kontainer plastik? Emang ada, Tio? Punya nggak yang bisa digeret? Dibawa ke mall.
Nah itu gue sering lihat di Campville tuh, karena orang-orang Korea pada belanjanya pakai itu tuh. Nah itu biasanya dipakai buat bawa kucing juga kalau ke mall. Kucing dibawa ke mall ya? Iya. Berapa kali kok gue nemu nggak? Bukan hal yang aneh kucing dibawa ke mall. Gue sering lihat. Permasalahannya karena gue tahu kucing gue ya, pasti dia either dia lari. Oh, karena tempat rame gitu. Atau dia takut. Kayak nggak biasa aja gitu. Tapi ini ada diem aja. Ada ya? Gue harus lebih merhatiin Campville. Di Campville suka ada. Campville boleh nggak bawa binatang? Boleh. Iya, suka ada boleh, juga. Boleh. Tapi gue nggak pernah lihat kucing. Pakai itu. Kalau stroller emang seringnya anjing sih. Iya. Stroller sering ada emang stroller anjing. Ada aja. Tapi gue belum pernah nemu yang pakai ditutup segala. Ditutup. Biasanya keluar anjingnya, jadi gue tahu itu bawa anjing. Nah, gitu. Makanya gue pikir juga bayi orang ditutup. Makanya gue ngintip. Lah, nggak taunya anjing. Lu ngintipnya gimana? Ya ngeliat aja gini. Oh, gue kira bener-bener deket. Enggak kan dia gini kan duduk terus ada itunya. Iya. Biasanya bentuknya juga agak beda dikit sih stroller ya. Kalau diperhatiin lagi lebih, ya. Lebih gini kali ya. Iya, lebih ramping. Lebih pipi ya. Dan ya, datar. Nggak, kalau bayi kan duduk gini biasanya. Dia biasanya lebih datar aja. Tapi memang mewah-mewah ya. Mewah-mewah bentuknya. Buat anjing, maksudnya apapun itu ya. Ada stroller, kadang-kadang ada baju anjing juga mahal-mahal. Bener. Sepatu, ada sepatu anjing. Sepatu anjing. Ada anjing suka pakai sepatu. Gue baru tahu lagi anjing pakai sepatu. Ada. Oh gitu. Ada. Berarti ini dijualnya 4 pasang dong. Karena gak mungkin. Iya, makanya kalau kita ke toko sepatu 2 pasang. Aku ada 2 pasang. Iya benar. Oh buat anjing nih. Ya kan gak di toko sepatu kita biasa. Masa ada toko sepatu ada. Oh ini buat anjing. Apa itu buat anjing? Enggak, saya emang biasa pakai di tangan juga sih. Saya emang mau pakai 4. Saya emang mau pakai 4 sih Mbak. Kok dilarang Mbak? Iya, emang saya sukanya gini. Kalau ada ukuran saya jangan dilarang dong. Ada sepatu anjing ada. Pernah lihat gue? Anjing pakai sepatu gue pernah lihat. Nggak, gue belum lihat sih. Bang Abdel, WA gue waktu itu. Dia boleh nelfon lu nggak gitu? Iya. Terus siang-siang, boleh ada apa Bang Abdel? Saya nelfon gue, kucing gue nih, dia nggak mau kawin, kenapa ya? Terus dikirimin video, mana gue tahu. Kalau sebagai pencinta kucing. Ya mana gue tahu, orang dia nanya ini apa? Dia tuh sebel gak ya? Gue nggak tahu kucing lu. Videonya apa yang dikirim? Videonya video kucing itu. Lihat nih, dia bilang gitu. Ini ya. Tuh, Dit, dia bilang, tuh. Pantatnya gerak-gerak. Pantatnya gerak-gerak tapi dikasih nggak mau, ya kan? Iya. Udah nih gue jangan kasih lihat videonya lah ya. Iya. Oke, pokoknya intinya gitu. Terus di bawahnya, moga-moga cepat kawinnya Bang Abdel, amin. Semoga jodohnya gitu. Semoga jodohnya. Interaksinya lumayan aneh sih. Mungkin dia pikir gue ngerti nggak nih. Tapi nggak apa-apa lah nelfon nanyain kucing daripada nelfon bilang muncul di mimpi. Enggak, ini gue harus ceritain. Lebihan. Gue harus ceritain nih. Gue harus ceritain. Enggak, gue harus ceritain. Enggak, ini gue gak pernah cerita di mana-mana nih. Gue kira Dit ya. Itu kan pas gue lagi di Bali juga. Lu lagi di Bali kan? Gue lagi di Bali. Lu? Enggak. Gue lagi di Bali. Soalnya kan gue lagi ada kerjaan nih sama Bata nih. Terus Bata kayaknya mungkin ngeliat story lu atau apa. Radit lagi di Bali tuh. Oh mungkin gue sempat ke Bali. Tapi gue lupa apakah itu momen pas gue kontak lu. Seingat gue tuh sama. Radit lagi di Bali tuh kata Bata gitu. Satu kota anjir. Nah udah kan. Nah, terus gue kira besoknya lu nelfon. Gue kira pengen ngasih tahu lu lagi di Bali juga lah. Atau apa. Gue pikir Radit tiba-tiba nelfon nih. Kok ngomongin mimpi. Nih. Enggak, gue harus ceritain ini nih. Gue gak pernah cerita kemana-mana soalnya nih. Mumpung ada elunya. Nggak, biar orang tahu konteksnya. Nih, Gilbas, terus yes Mas Radit lu bilang gitu, gue nelpon kan. Iya. Jadi, tapi ini true story. Oke. Mimpinya beneran. Ini beneran. Gue nelpon lu, memang betul. Pas malam sebelumnya gue mimpiin lu. Oke. Tapi ini biar orang tahu konteksnya ya. Iya. Tadi sangka gue mimpinya jorok lagi. Tapi gue nelpon lu, konteksnya adalah gue nelpon lu karena buat gue ini mimpi aneh banget. Iya. Mimpinya itu memang aneh sih pas lu ceritain. Aneh kan? Memang aneh. Kita lagi nongkrong di rumah Prabowo. Iya benar. Lo nggak tahu cerita ini ya Dio? Oh iya. Di rumah Prabowo. Siapa yang cerita ke lu? Radit. Iya. Ya, lu cerita. Gue cerita pas lagi ngobrol-ngobrol. Gue pernah cerita ya berarti ya? Di mana? Tapi di tele belum. Oh oke. Oh iya pernah ya. Nah ini ketemu orang langsung nih. Nongkrong di rumah Prabowo. Iya, di terasnya kan. Di terasnya. Ya, di terasnya. Bertiga
Pak Prabowo aja juga bersila duduknya. Jadi Iya. kita duduk di lantai, Pak. Iya. Duduk di lantai, Iya. bertiga doang. Gue ngejok lah. Nah ngejoknya itu biasa lah ngejok yang agak nyerempet-nyerempet. Iya. Karena kan di tongkrongan. Iya. Karena kan kalau udah nongkrong kan asik nih. Iya. Kayaknya agak tersinggung. Soalnya, nah tapi gue nggak tahu beneran tersinggung apa enggak. Tapi gue berasumsi aja. Iya. Karena kok ketawanya pendek banget gitu. Iya. Kayak cuman hehe gitu doang. Iya. Terus kayaknya lu tahu Dia nggak ini dia nih agak kayaknya joknya Radit agak salah nih. Iya. Nah, lu nyelamatin gue Gilbas. Terus lo bilang, kita ke dalam aja yuk lihat. Iya, ke dalam benar. Iya. Lihat Tapi foto. di rumahnya Prabowo. Lihat Lu foto. ngajak Iya ke benar. lihat foto. Iya. Foto apa lukisan gue lupa. Pokoknya lu bilang ada gambar Pak Prabowo pakai topi apa gitu. Tapi gue ngasal ngomongnya Iya, kan. lu ngasal ngomongnya. Iya. Lu kayak bilang kita ke dalam aja yuk Pak, karena di dalam itu ada lukisan yang bapak pakai topi hijau atau apa gitu. Oh, rumah dia. Ya? Itu rumah dia. Tapi spesifik banget. Kenapa gue yang tahu ya? Lu tuh ngomong itu seolah kayak wah ini menarik nih. Iya. Kayak misalnya Gilbas, lu tahu nggak gue di kantor ini ada fotonya si Gilang, dia lagi pakai polkadot. Itu kan kayak yang mana Dit gitu kan. Iya. Itu kan terlalu spesifik gitu loh. Iya. Nah lu tuh nyelamatin gue ngomong kayak gitu. Tapi dengan kita masuk ke rumahnya Prabowo, gue ngeliat lu kan ngeliat gue juga. Lu tuh tahu ini tuh bohong, lu tuh bohong. Iya. Gue juga tahu lo bohong. Iya. Jadi kayak kita tuh ngulur waktu gitu loh. Kayak iya nih di sini kali ya, di sini kali ya. Sementara Pak Prabowo udah kayak di mana nih gitu. Ya kan? Gue inget banget. Kita belok ke kanan. Ada tangga turun, Pak. Di rumah Prabowo. Tangga turun. Di sebelah kiri lukisan gede banget sesuai deskripsi lu. Iya, ada ternyata. Ada kan lu? Terus Pak Prabowo happy. Oh iya. Padahal rumah dia. Kok dia nggak tahu ada lukisan itu ya? Lupa kan saking banyaknya lukisannya kali. Bangun habis itu. Habis itu gue bangun. Langsung kepikiran nelfon gue. Langsung gue. Kayaknya gue harus ceritain deh ke Gilbas. Kan ini udah terlalu aneh buat gue. Pertama kenapa ada lu? Kenapa ya? Karena kita lagi di Bali sama-sama. Tapi gue nggak tahu lu lagi di Bali. Kenapa ya? Gue juga nggak tahu Gilbas. Gue nggak tahu. Tapi ada lu. Mungkin ada koneksi Ampera di situ. Kenapa ada Pak Prabowo? Kenapa ada Pak Prabowo? Kenapa ya? Buat gue tuh itu absurd banget sih. Lo pernah mimpin gue nggak? Gue kayak udah lama gak mimpi deh. Apa gue lupa ya? Gak pernah sorry dit ya. Lo pernah mimpi gini? Bertepuk sebelah tangan mimpi lo. Tapi gue suka nyatet mimpi gue masalahnya. Kan kadang suka lupa langsung kita. Nah itu dia karena lupa. Oh jadi bangun langsung? Iya. Bangun langsung gue catet. Kemarin mimpi ini. Terus untuk apa catatannya? Iya Materi biar inget aja. Ya bisa materi. Lu ada suatu hari lu buka lagi catatan-catatan lu teleponin orangnya satu-satu. Oh ini ada si ini nih, telepon deh. Karena suka aneh-aneh mimpi gue. Suka iya. aneh-aneh, suka absurd. Kadang-kadang ada orang-orang random masuk ke mimpi gue. Siapa lagi waktu itu gue mimpin? Tapi gue ada catatannya di rumah. Oh ada bener. Ada, jadi kayak ini. Nah pas muda gue suka bikin jurnal mimpi soalnya. Oh, jadi, dicatetin. Untuk? Jurnal aja. Oh jurnal aja. Sebagai catatan aja. Catatan aja. Jadi hari ini mimpi ini, mimpi itu. Karena suka random dan aneh-aneh. Iya. Lo pernah mimpi ini nggak? Mimpi naik mobil. Terus kena polisi tidur. Lo bangun. Loncat pernah, teman kayaknya nggak spesifik itu mimpinya. Gitu. Kayak jatuh, mimpi jatuh gitu. Terus loncat nggak? Iya kayak gitu. Pernah. Itu aneh banget ya. Pernah. Aneh banget gak sih? Aneh sih. Kebangun nggak? Kebangun kan? Kebangunnya gitu. Terus kayak oh mimpi lagi. Ternyata iya bener. Lo pernah ini paling epic nih mimpi gue nih. Tidur. Terus di mimpi lo nyokap masuk. Manggil nama. Gue dipanggil di rumah panggil Dika kan. Oh gue denger yang di Founders lu cerita ini kan. Iya gue cerita ya. Iya. Terus yang diulang lagi bukan? Iya. Dika gitu kan. Terus terus gue ngeliat kan pintu dibuka. Nah habis itu gue bangun. Nyokap gue masuk. Dika. Itu aneh gak sih? Aneh sih itu. Itu aneh gak sih? Aneh. Terus bilang gak ke nyokap lu? Tadi bukan yang dari lupa sini. Gue. Oh iya gue sempat ngomong tapi gue lupa pembicaraan jadi apa gue Iya. Cuman tapi lu yakin 2 kali itu? Yakin gue. Aneh banget. Yakin. Kalau ingat masa lalu mah ya udahlah ya. Tapi ini masa depan. Pecah nggak tuh? Aneh sih. Nah tapi yang kita balik ke ini lagi ke show lo.
Premis-premisnya sospol. Kurang lebih ya yang hari-hari lah, tapi bukan yang berat-berat. Kayak apa? Kayak pemilihan. Ya misalnya kayak gitu, kayak motor lawan arah. Tapi sospolnya? Kan itu bagian dari sosial. Bagian dari sosial. Politiknya? Mungkin ada kejadian-kejadian sedang rame-rame di Twitter. Yeah. Anda kan selalu mantau. Gue mantau tapi nggak nge-tweet. Sebagai BOD Twitter kan Anda. Dulunya. Iya. Dulunya. Sekarang di lock ya akun lo ya? Di private ya? Gue private. Iya, private ya? Private. Karena emang nggak penting juga sih. Karena kemarin kayaknya ada yang mention lu, nge-tweet apa gitu terus mention lu terus terus gue klik kan akun lu. Oh, dia udah private sekarang. Iya, emang. Ada yang mention dia nge-post video lu apa gitu, gue lupa. Lupa juga gue. Baru kok belum lama terus dia. Karena nggak penting juga sih. Maksud gue apa sih Twitter itu? Tapi lu masih lihat-lihat kan? Masih untuk tahu perkembangan. Oh, yang lagi rame-rame. Iya, untuk yang lagi rame. Mungkin buat pembahasan podcast, buat ngundang ini. Iya. Dan senang aja ngelihat orang berantem tapi nggak penting tuh. Lebih kayak apa sih gitu. Iya, terus setiap minggu lah. Nggak usah setiap minggu, tiap hari ada yang baru diributin. Nah, lo bahas itu juga? Kurang lebih ada. Kalau soal anak, premis-premis yang bisa di-share apa kira-kira yang buat menonton show lo? Soal anak, soal USG. USG? Iya. Oke. Karena mahal ternyata. Oh iya, gue sempat denger lagi. Ini Comika ya? Ada juga ada bagian ya, itu ya? Itu ada. Itu soal punya anak. Anak lo umur berapa? September ini 1 tahun. Wah, masih kecil banget ya? Iya. Terus udah bisa jalan kah? Merangkak. Udah bisa merangkak? Jalan masih megangan gitu loh, yang merambat pegangan. Oh, oke, menjalar, masih menjalar. Iya, itu. Menjalar kayak tanda kayak akar ya. Kayak akar gitu ke bawah tanah gitu. Tapi siapa namanya kalau pegangan terus dia ke samping merambat? Apa ya namanya? Tau kan dia pegangan nih sesuatu, terus dia jalannya nyamping karena sambil megangan terus. Menyerong. Kayak pegangan meja ini nih, tapi nyamping nih karena kalau lepas pasti jatuh. Ya itulah. Iya. Meniti. Iya, meniti. Balok kayak niti balok. Tapi niti balok kan gitu. Ya itulah, memegang meja. Iya, itu memegang meja. Tapi tidak selalu meja yang dipegang. Jadi apa lagi? Pinggir kasur kadang. Oh. Kursi. Cuman udah oglek-oglek gitu loh. Kalau duduk, nggak kalau berdiri. Udah doyong-doyong. Berdiri masih harus pegangan. Oh, berdiri masih harus. Masih harus pegangan. Cewek cowok sih? Cowok. Gua tuh kangen masa-masa itu sih. Jadi kayak baru kemarin malam gue ngobrol sama Anissa. Apa? Kayak ngomongin anak gue. Iya, tahu nggak dia merambat? Tahu nggak anaknya Gilang menjalar loh? Gara-gara anaknya Fadil. Kenapa? Anaknya Fadil, kita lagi di kawinan. Terus si anaknya Fadil dipinjam sama Anissa. Kok dipinjam anak? Ya dipinjam. Pinjam ya Dil gitu. Iya kan, dipinjam kan? Iya kan? Kayak itu lagi digendong istri lo kan? Digendong Reza terus diambilkan. Oh, digendong Reza. Kayak buku ya? Iya. Dipinjam oke. Dipinjam. Untuk dipinjam buat dibawa. Enggak benar. Buat dibawa-bawa. Oh, digendong-gendong. Iya. Terus Anissa nanya, tapi dusnya komplit kan? paling kena LCD doang. Gak ada yang buat dibawa-bawa sama Anissa. Dipakai buat jalan-jalan. Di kawinannya Uti kan. Nggak, udah dipinjem dipakai. Ya maksudnya kan dipakai kan digendong aja. Ya itu kan dipakai Nggak dipakai, digendong. Ya apa ya namanya ya? Dibawa. Digendong dan dibawa-bawa. Dimanfaatkan. Itu lebih enak. Itu kan anak lebih enak. Nah, itu kan anak udah dipinjam ya dimanfaatkan kan. Iya. Ada manfaatnya gitu. Umur berapa emang? 9 bulan. Iya, itu mirip-mirip anak tuh. Berarti beda-beda tipis tuh. Masih bayi banget. Iya. Terus dia dipakai buat foto. Jadi ada foto kita di pelaminan. Ada gue, ada Anissa, terus ada yang nikah, HR gue, sama anaknya Fadil. Anak lu ada? Jadi Lisa gendong anaknya Fadil. Iya, berdua gua. Iya, berdua lu. Foto. Di pelaminan orang. Iya, itu foto lagi. Foto gitu. Gue harus klarifikasi kan ke semua orang, ini bukan anak gue. Iya. Jadi gue bilang di atas panggung, ini bukan anak saya. Iya. Saya juga nggak tahu. Saya cuma minjem. Tapi kita manfaatkan dengan baik. Saya cuma minjem. Nah, kayaknya dia kangen dengan anak segitu ya. Sampai pulang ke rumah dia. Iya.
dibahas sama dia. Tapi gue cukup sering denger alasan orang pengen punya anak lagi karena kangen itu. Jadi pengen punya anak lagi karena kangen masa-masa ngurusin waktu bayinya itu. Nah, punya anak lagi kangen. Dia juga bilang kayak gitu, kangen juga tahu punya anak bayi lagi. Ada yang kangen hamilnya katanya ibu-ibu tuh. Kangen hamilnya? Ada, kangen masa-masa hamilnya ada juga kalau gue denger ya. Kangen ngidamnya, kangen mungkin mulesnya itu, kangen gitu. privilege-nya. Oh iya? Mungkin. Oh bisa minta di MRT dikasih duduk. Kan gue karena gue bolak-balik Bali selama kehamilan dan lahir di Bali. Jadi kan gue ngalamin naik pesawat beberapa kali lah dengan kondisi istri saya hamil. Privilege Pak. Masuk duluan. Naik pesawat nih. Naik pesawat pasti duluan. Pesawat komersil dong. Kan duluan biasanya kan pesawat komersil. Iya kayak kan nanya aja kan. Betul. Soalnya istri lo kan hamil. Betul. Karena maksimal tuh 7 bulan kalau nggak salah. Oh iya. Iya karena kalau lebih dari. Iya kan. Iya 30 sekian minggu lah maksimal kalau nggak salah. Kan biasanya kan. Tapi itu kan penerbangan internasional yang nggak boleh. Apanya? Lokal kayaknya masih boleh deh. Tapi ada maksimalnya juga. Oh tetap ada. Ada maksimalnya juga. Okay. Karena ditanya berapa nih gitu, berapa minggu gitu. Terus kalau masuk kan ngantri biasanya business class duluan. Nah ini business class dan ibu hamil atau bawa anak. Oh bener. Masih sekarang pun gue masih dapat privilege karena bawa anak. Masih dapat privilege itu. Berarti lo tinggal masuk duluan aja kayak bilang kayak ini anak saya gitu. Iya, ini saya tolong manfaatkan. Saya minjem. Saya untuk masuk duluan. Saya minjem demi pesawat ini. Iya, biasanya laporan ke apa sih kalau yang counternya itu. Counternya ya, atau pas check-in kan juga udah ngeliat dia, oh ini ada bayi, ditandain gitu. Bayinya ditandain di X. duluan katanya. Itu sambil dia gumoh ya. Iya, terus bisa kalau di beberapa maskapai yang pesawatnya gede bisa minta duduk depan. Karena lebih luas legroomnya jadi untuk bawa bayi dan bisa ada beberapa pesawat yang ada basinet buat bayi tidur. Oh tahu. Ya buat tempat tidur gitu. Tapi kalau di bawah setahun bayar tiket masih satu ya? Iya belum bayar. Iya belum bayar kan? Belum bayar. Maksudnya hanya buat ibunya aja. Iya ibu dan bisa bapaknya. Gendong ini bisa gendong bayinya. Tapi tetap kan? masukin nama kan? Iya nama masukin bayi. Nama. Dan kalau ngelihat bener di nama ininya apa di e-tiketnya kan biasanya Gilang 20 kg bagasi. Bayi kan belum dapat kursi tapi ada bagasi. Dapat dia 10 kg. Jadi nama bayi gue nih Saka 10 kg. Akhirnya kopernya gue suruh bawa sendiri aja. Orang bagasi dia. Tulisan di tiketnya 10. Jadi total dapat 50. Oke. Gitu walaupun kursi dia nggak dapat. Walaupun dia nggak dapat kursi tapi dia dapat kuota. Buat beban. Buat beban. Betul. Biasa. Jadi total bagasi kalau gue bertiga tuh 50. Dapat tambahan. Nah, tapi ya kalau gue tuh ngerasa cepet banget Gil itu semua Gil. Toto gede ya? Yang pertama itu cepet banget kayak gue tuh sampai entah kenapa jadi nggak punya memori pas mereka masih bayi. Nggak tahu karena tergantikan sama memori-memori mereka sekarang. Oh iya. Kelakuan mereka kan random banget kalau umur segini kan. Iya. Terus kayak anjir kangen juga ya pas zaman dulu. Sampai kita berdua lihat fotonya akhirnya ini gara-gara anak Fadil nih. Iya. Berdua liatin IG-nya Fadil gitu. Gak ngeliat anaknya ya. Oh iya. Oh Fadil dulu belum kumisan ya. Lebih suka deh pas Fadil bener. Belum kumisan. Lebih suka deh. Ada dehnya ya, ada dehnya. Tapi ya ngelihat foto-foto yang lama, ingat nggak pas gini? Iya sih. Terus kita ajak anak-anak kita, terus kayak ngeliatin fotonya. Ini kamu pas masih baby, ini kakak pas masih baby ya. Baru banget nih sebelum gua ketemu lo. Hari ini persis pagi tadi. Dipijat. Iya, karena tadi pagi-pagi gue pijat dulu di rumah kan. Oh iya bener kejadiannya pas gue lagi dipijat. Iya kan gue manggil tukang pijat ke rumah. Terus pagi-pagi si Anissa cerita ke gue sampai setengah ngantuk gitu kan gue. Terus kata si Anissa, tahu nggak si Alea sekarang udah pinter banget katanya. Pinter gimana? Jadi dia tuh ada tugas sekolah. Umur masih 5 tahun nih, tapi dapat tugas sekolah untuk kayak misalnya ini cat tulisannya apa? CAT. Iya. Terus ini tulisannya apa? Buah pir tulisannya. Iya. Nah si Alia tuh udah bisa ini cat CAT, udah bisa ngeja lah gitu. Terus dia kayak gila ya dulu tuh anak nggak bisa apa-apa. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Kita tuh sampai di momen dimana dia udah mulai baca. Cepet banget ya. Terus waktu itu kita ada pasangan lain ya, ada orang lain lah yang cerita ke kita bahwa ini gue mau ngasih tips ini kalau juga nih. Kalau misalnya mau traveling mending di umur-umur di bawah setahun dia bilang. Karena itu pertama tiket masih 1. Iya.
Terus kedua juga masih nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Masih kayak nggak Nurut, iya. masih nurut, Iya. masih gitu kan. Iya. Jadi mending kalau mau traveling pas umur mereka segitu. Nah, jadi kebawahnya tuh sampai sekarang. Sekarang tuh kayak gue tuh ngerasa ya coba seandainya dulu lebih sering pergi-pergi. Oh. Karena sekarang begitu gede memang lumayan repot kan. Iya, iya. Pertama kita harus cek jadwal sekolah. Benar. Terus kita Ada sekolah harus juga nyiapin makanan-makanan dia. Bukan udah bisa makan bareng. Maksudnya bisa makanan dewasa kan lebih gampang. Kadang-kadang si Aca tuh suka ada makanan dia suka ada cemilan yang iya, yang dia cemilan, mau bawa. iya, Itu kan iya. harus dibawa. Karena udah Iya. punya keinginan. Benar. Ma pengen cemilan ini, ma ini nanti Iya. bawa ini ya. Apalagi anak gua si Aca. Itu mainan dia semua dikasih nama. Jadi dia punya mainan satu box. Anak lu laki juga kan? Iya. Punya mainan satu box. Itu banyak banget mainannya. Dan semua mainan dikasih nama. Satu mainan ada satu nama. Dia hafal tuh. Hafal semuanya. Lu nggak hafal dong? Nggak hafal. Kita satu rumah hafal tapi dikit-dikit. Iya. Jadi satu kotak gede itu mainan semua dan semuanya ada namanya. Setiap pagi di kamarnya dia dijejerin Pak. Berdasarkan kategori. Ini umur 3,5 tahun anak ini. Jadi kalau binatang satu kategori. Nanti nama binatangnya ini. Mobil satu kategori. Sama dia diliatin gitu. Diliatin. Terus baru dia milih yang hari itu mau dia pegang. Oke, hari ini. Terus dia pegang sama dia. Nah, dia karena pengen bawa banyak, satu genggaman itu penuh banget Pak. Iya pasti. Jadi kadang dia taruh di sela-sela gini nih. Ngerti gak Oh maksud gue? iya dijepit ya. Gitu. Iya. Dibawa pergi sama dia. Persoalannya ke mall, jalan-jalan kemana suka ketinggalan kan? Nah, itu bener. Ya kan? Iya. Tapi begitu masuk mobil di absen. Si Malibu mana? Malibu yang mana lagi? Iya. Yang ini ngerepotin banget tuh anak sumpah. Kalau ada yang hilang, Aca bener-bener deh, Ca. kalau ada yang hilang gimana? Balik lagi? Gak bisa Nggak hilang. bisa. Gak bisa. Karena udah di absen Di absen. sama dia. Karena buat dia tuh sakral itu Iya, mainan iya, itu. iya. Soalnya dipilih kan. Iya benar. Nggak cuma asal bawa. ngambil ya. Dia tuh ada waktu di mana dia milih dulu. Kayak gini. Hari ini. Oke, set dibawa sama dia. Jadi kalau hilang nggak bisa tuh. Nggak bisa, iya. Bahkan ini lagi ada si mbaknya dia yang lama. Itu lagi main ke rumah kita. Jadi dia punya suster yang ngurusin dia dari 1 tahun. Oke. Kan dia umurnya 3 sekarang. Iya. Tapi susternya keluar karena mau nikah. Oke. Karena mau nikah susternya keluar. Nah, dia lagi main ke Jakarta. Main, ya. Nginep lah di rumah gue. Iya. Karena kangen sama si Aca katanya. Ya udah main aja sama Aca. Begitu susternya datang. Aca udah nggak ketemu mungkin 6 bulan, 8 bulan kali ya. Si Aca ngelihat susternya kan, suster yang lama kan. Terus disebut namanya kan. Terus sini kata Aca gitu. Terus si susternya ngikut kan. Terus dibuka lemari kan. Terus diambilin mainan-mainan. Ditaruh di bawah. Masih inget nggak ini yang dulu? Jadi tuh semua mainan di masa dia. Ngerti gak maksud gue? Iya. Itu kan mainan udah nyampur sama yang baru. Iya. Tapi dia bisa mengkategorikan mainan berdasarkan Timeline timeline ketika gue memiliki itu. sama Mbak itu. Gue kayak, Cak, kamu terlalu ini deh sama mainan-mainan ini. Dari kecil udah pengarsipan dia. Di otaknya udah kayak ada folder-folder gitu loh. Iya dong. Diarsip sama dia, di Emang otak dia, dia, iya, di otak bener. dia diarsip. Diarsip sama dia. Itu Iya. lalu siap-siap deh. Tapi bagusnya itu ya jadinya ya, nggak Apa akan tuh? ketinggalan. Maksudnya dia tahu nih yang dia bawa segini, pulang harus segini. Bagusnya itu mungkin. Ya Mungkin bagusnya jadinya itu sih. lebih ribet ya. Mungkin kita mikirnya kita harus ngafalin nama, tapi bagusnya kan dia jadi ngafal nih yang dia bawa segini, pulang harus segini juga. Iya, dan nggak pernah lupa. Iya, nggak pernah lu bisa gitu ya. Cuman ekspektasi dia adalah orang kayak dia. Nah, Itu permasalahan. tapi apa yang lu ajarin Dit, bisa sampai kayak gitu? Nggak ada. Atau Nisa ajarin apa? Nggak ada. Ya, si Aca ini memang, makanya kan gue ngomong, sebenarnya kan gue bercandaan ya. Profesor. Iya. Iya. Karena pas kecil tuh mukanya serius. Mukanya gini Iya, kan. Bayi suka gitu kan kayak Iya. serius mikir terus Mikir kayaknya apa aja mulu. diliatin. Terus sama dia semua diliatin. Prof, gue suka ngeledekin dia. Profesor. Karena kayak profesor kan. Apalagi Iya. udah pakai kacamata dia sekarang. Iya. Makin kayak profesor kan. Heeh. Sininya juga udah mulai botak. Udah. Kayak profesor. Kan kayak profesor biasa. Udah tiap jam 9 ngurus disertasi. Iya, mau pakai jas lab. Pakai jas lab. Mungkin karena gue nggak tahu, kadang-kadang jadi kenyataan kali ya. Tapi dia emang jadi sangat-sangat data banget gitu. Anak 3,5 tahun ini semuanya based on data dia. Mainannya ada berapa, ini berapa. Ngitung udah bisa sampai 300.
Oh iya. Ya udah bisa ngitung. Terus kesukaannya main number block. Tahu nggak lo yang kotak-kotak angka-angka? Ya, sukanya itu. Udah bisa berhitung yang kayak gitu-gitu. Oh iya. Iya itu anak. Itu kalau udah bisa nulis di arsip itu bener mainannya. Kalau udah bisa nulis ya. Kayaknya. Pakai ya. buku tebel yang kayak buat absen satpam itu loh, yang tebel-tebel, tau nggak? Yang kayak buku akuntansi. Tahu. Ya. Buku akuntansi itu gitu pasti dia ntar tuh. Tapi masalahnya Malibu siapa tadi? Iya si Malibu segala di macam. absen tuh. Masalahnya tuh dia. Nah ini yang ininya dia juga suka udah mulai berkomedi. Iya. Jadi dia paling suka melesetin nama orang. Udah bisa plesetan. Bisa plesetan. Kayak misalnya si gua. Iya. Kan panggilnya papa. Ca itu ada papa, panggil papa dulu. Ya papi, diplesetin. Terus nanti ada namanya Lena gitu, jadi Lina, diplesetin. Tapi dia tahu itu salah. Iya sengaja kan? Sengaja. Wow. Sengaja biar lucu-lucuan aja. Iya, gitu. iya. Nah itu si Aca tuh anak gue tuh. Nah gue tuh jadi banyak materi gara-gara itu. Gara-gara ngelihat, wah ini anak-anak gue ini juga ya, random juga ya gitu. Karena kan kakak sama adiknya beda. Jadi kegelisahan gue banyak tuh. Kegelisahan gue ya gue tulis aja. Nah makanya hampir berapa spesial itu gue lagi sering nyeritain anak. Ceritain anak, iya benar. Nah lu berarti ada itu juga di 2450 ini? Ada. Soal anak pasti ada sih. Tapi karena belum interaksi ya? Iya. Jadi masih di observasi lo doang nih? Iya. Baru yang gue lihat kayak kalau ditanya sama ibu-ibu lain atau orang lain, gue tergendong nih, pasti kan ada yang nanya kan. Kita jawabnya pasti harus pakai suara bayi. Siapa namanya? Saka tante. Oh iya bener-bener. Itu lucu banget. Iya kan? Aja lo nemu aja lagi. Gue manggil tante lagi ke orang seumuran. Ngapain gue manggil tante kan? Ngapain lo jadi role play dia? Iya kan gak bisa Saka gitu, gak mungkin kan. Namanya siapa? Ini Saka namanya gitu, gak bisa. Saka tante, ada gitu-gitunya kan kita. Iya. Lo nemu aja kita lagi kayak belajar, gitu. Tapi itu bener. Belajar bahasa bayi kita. Suara bayi bukan bahasa bayi. Suara bayi itu. Belum tentu juga itu suara dia nantinya. Itu dia. Siapa tau ngebas. Kita tahu dari mana bayi suaranya gitu kan. Yang nanya pun juga sama kan, siapa ini namanya? Oh iya, ditinggi-tinggiin. 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 Siapa nama anak lu? Nggak ada gitu. Bener. Terlalu kasar banget kayaknya. Siapa nama anak lu? Kadang-kadang kalau ngomong sama anak ya, juga di itu-ituin kan. Kayak misalnya, iya. Aca nggak tahu kalau ini, iya. Gitu kan. Nah si Anissa tuh sempet bilang ke gue, pas anak gue udah mulai bisa lancar ngomong ya, jangan diajak ngomong di bayi-bayi. Benar, nggak boleh katanya. Jangan dibayi-bayin atau jangan seolah lu nggak ngerti. Gimana ya maksudnya? Kayak iya Ca, yang namanya ini tuh nggak gitu. Dia, nggak boleh seolah nggak ngerti. Jangan perlakukan bayi tuh kayak balita tuh kayak ya lo masih balita gitu. Ngerti gak? Iya. Jadi tapi memang di rumah kalau Anissa ngobrol sama anak-anak jadinya ini banget. Serius gitu, kayak serius. Iya, maksudnya artinya kosakatanya juga emang kosakata kita ngomong, nggak dipilihin yang. Oh iya benar. Yang ya kosakata yang di balita-balitain, ngerti gak sih? Katanya gitu nggak boleh emang. Kak itu namanya konsekuensi. Kalau kakak nyakar Aca udah pasti akan membalas kakak. Itu konsekuensinya Kak gitu. Konsekuensi apa Ma? Konsekuensi adalah ini hasil dari tindakan yang kakak lakuin. Tindakan apa Ma? Wah itu 2 hari panjang tuh. Lagi, iya. Ngobrol gitu aja 2 hari. Iya tapi bener katanya gitu sih, nggak boleh yang baby talk gitu kan, kayak bahasa-bahasa bayi. Tapi gue nggak tahu bener apa nggak ya. Maksudnya nggak tahu secara penelitian bener apa nggak. Tapi itu yang dilakuin sih. Iya benar. Berarti soal istri ada nggak tapi? Soal istri kegelisahan juga tuh kadang-kadang tuh. Tapi belum sih. Kalau yang udah, maksudnya semenjak nikah dan punya anak kan beberapa kali stand up bikin materi, belum ada soal istri secara spesifik. Ada soal anak, ya, soal pernikahan gitu, soal proses nikahnya segala macam gitu sih. Oke, berarti nanti tiketnya udah bisa dibeli? Bisa di hiburin.id. Sudah dijual? Sudah, tapi yang Jakarta udah habis. Iya. Jakarta tuh cepet terus ya? Cepet terus ya. Waktu itu gue bikin 20 titik. Gue di Usmar Ismail kan gak terlalu besar kan, Usmar Ismail Hall kan. Tapi 500 juga. Iya 500 lah. Udah si Bata nyaranin apa mau 2 show atau mau ada streaming. Kenapa gak 2 show? Capek kayaknya gue ngebayangin 2 show deh. Siang terus malam. Iya ya. Lu capek kan Dit? Tapi enggak sih. Gue capek 4. Dulu 2 masih sekarang? Masih, sekarang masih 2. Masih. Dulu itu gue keluar kota pun juga 4. Jadi Sabtu 2 show, Minggu 2 show. Gile. Nah, jamnya siangnya tuh jam berapa? 1. Oh bener-bener siang ya? Bener-bener siang. Siang, beres jam 3 gitu ya? Iya 2 jam. Iya, terus jam 3. Mulai lagi jam 7, jam 8. Malam jam berapa? Jam 7?
Jam 7 mulai lagi? 7 malam. Oh, oke. Menurut gue 2 aja lah, sikat lah. Iya ya. Kan juga udah sold out ini yang malam kan. Udah, yang Jakarta udah habis. Jakarta memang banyak yang minat karena emang penduduk banyak ya. Jabodetabek Kedua banyak kan mungkin banyak yang kayak ya kita juga orang Jakarta kali ya. Jadi kan orang kayak pengen lihat juga gitu. Iya benar sih. Nah tapi gue tuh mulai bermasalah di umur-umur sekarang. Ketika main 2 show, suara gue udah nggak kuat. Oh gitu. Jadi gue udah ada dokter THT sendiri. Karena sempat main waktu itu dan udah mulai kayak ada yang nyangkut Pak di sini Pak, kayak ada bola gede gitu. Apaan itu? Nah pas dicek bengkak pita suara, udah ada dagingnya, daging tumbuh, namanya nodul. Oh, ngeri banget ya. Alasannya apa? Karena kebanyakan ngomong. Kapalan ini pita suara kapalan. Oh karena gerak terus. Kapalan terus ada nodulnya karena overuse. Nah cuman terakhir gue ke dokter gue spesifik pita suara Pak. THT tapi THT pita suara. Tapi pita suara. Yang pita suara. Ininya penyanyi banyak pasiennya. Gue juga tahu dari salah satu penyanyi sih. Di endoskopi gue. Jadi ada ya, kamera dimasukin. Dimasukin sini. GoPro ya? Oh bukan. Enggak, gini dong gue. Masukin, habis itu ditarik kan. Mancing mania gitu. Dapat ikan. Dari mulut Radit dapat ikan. Jadi dia masukin itu, terus gue ngeliat ada nodulnya. Ada gambarnya itu ya? Ada, terus ada kayak gerinjil dikit gitu. Terus diapain itu? Dia bilang sih kalau misalnya mau nyanyi suara, kalau tetap mau nyanyi dengan suara tinggi harus dioperasi. Enggak sih, kayak saya tidak akan menyanyi juga sih. Paling efeknya serak-serak aja. Jadi gue ada serak yang tidak. Oh tapi maksudnya nggak perlu diobatin apa? Ada obatnya atau? Nah terakhir gue ke doi. Ini gue nggak tahu ya, gue bisa aja salah ngomong ya karena gue bukan dokter ya. Cuman seingat gue adalah ini permasalahan lambung juga. Jadi pita suara itu adalah otot yang paling kuat, salah satu otot paling kuat di badan manusia. Jadi tapi karena gue ada asam lambung juga, kombinasinya tuh jadi lumayan kena ke pita suara. Oh ngaruh ke pita suara. Kayak Anissa tuh juga lagi asam lambung, suaranya juga agak serak sih. Tapi artinya adalah kalau lo tetap mau prima, lo harus ngejaga asam lambung, berhenti kopi, berhenti stres, apa segala macam, supaya tetap masih bisa main 4 show. Lu kan ngopi banget ya lagi. Nah ini gue lagi ngopi. Itu dia sekarang. Makanya Anda kan ngopi banget. Jadi akhirnya pilihan gue adalah main 2 show aja. Daripada main 4 tapi ini jadi cedera. Itu kan? Yang show sebelumnya ya, karena 4 show itu ya. Jadi kayak gitu. Tapi memang karena penuaan juga sih, nggak tahu ya, mungkin ya feeling gue ya. Emang ini aja ya, umur dari organ-organ tubuhnya juga kali ya. Kayaknya ya. Dan gue dilatih cara ngomong yang bener. Jadi ngomong yang bener tuh nggak boleh dari sopan, leher. Yang sopan. Iya. Kamu selama ini nggak bener loh. Padahal dokter THT. Betul. tapi dia lumayan moralis sih ya. Cuman yang ini. Ini ya suara perut atau gitu? Iya. Bukan. Gitu. Halo gitu. Itu benar. Salah kayaknya. Oh itu. Karena gue gak terlalu nyimak. Gue kira lu contohin yang bener. Karena gue gak terlalu nyimak. Tapi intinya adalah dari perut. Jadi untuk melakukan suara jangan nekat leher. Jangan kayak hai aku gitu. Tapi hai aku. Nah gitu. Gimana ya? Nah itu dia tuh. Ada videonya Pak. Video latihannya? Ada video latihannya gitu. Apa namanya? Di video itu adalah caranya gue lupa deh. Ada di Google itu. Nah sekarang semua orang yang bermasalah pita suaranya itu gue saranin ke dokter itu. Karena gue sempat ngelihat salah satu teman gue lagi main, terus suaranya agak seret, kesini aja gitu. Gue jadi inget dulu yang sempat rame berita Omes pernah hilang suara kan, yang dia operasi. Omes ya? Iya dulu tuh sempat rame tuh, dia lama benar-benar nggak bisa ngomong. Iya. Terus ke operasi kemana? Tapi di luar negeri kalau nggak salah ininya pengobatannya. Kalau penyanyi yang masuk berita Judika. Iya pernah juga hilang suara ya. Iya. Nah gue tuh makanya berhati-hati banget karena kan rangkaian show ya. Iya, modal kita suara ya. Iya. Tapi ya preventif gue adalah gue udah nggak pernah lagi main seminggu 4. Udah nggak bisa Gil. Dulu bisa. Enggak seminggu 4 tuh. Maksudnya seminggu 4 di 2 hari di kan? 2 hari. 2 hari 4 maksudnya. Iya, berarti. 2 hari 4 itu gila banget sih memang. 4. Tapi kalau menurut gue lo bisa sehari 2 Tapi lo merasa nggak ada performa yang berbeda nggak di antara yang show siang, show malam? Performa sih enggak sih. Sama aja, lo merasa sama aja ya? Nggak ada yang lebih bagus yang mana atau lebih total yang mana? Enggak sih, enggak. Kalau dari penampilan gue enggak.
Tapi memang kadang yang malam tuh karena mungkin udah malam, habis itu mereka nggak ada pikiran lain, ya kadang memang lebih responnya lebih seru gitu. Oh iya. Tapi siang juga oke aja, aman-aman aja. Iya. Siang malam. Kalau dari sisi penampil sih dua-duanya sama-sama aja. Dulu banget ya, dulu pas tur awal, memang banyak yang bilang kayak, Bang simpen tenaganya bang buat malam, jadi siang jangan terlalu all out. Tapi kalau di kepala gue kan dua-duanya kan bayarnya sama ya. Iya. Jadi gua abis itu all out dua-duanya aja. Capek sekalian. Iya benar. Tapi abis itu memang capek banget Gil. Besoknya gua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya iyalah, gua satu show aja gue inget dulu capek beresnya gitu habis tampil sejaman. Iya ya. Iya, apalagi ntar tampil sejam capek, tampil lagi, terus lu besok tampil lagi siang, tampil lagi malam, gile sih. Enggak, itu udah enggak. Dua hari 4 udah enggak. Gua kebayangin dulu lu gile sih. Dulu emang segila itu. 2 hari 4 terus berapa kali kan kayak gitu? Iya. Dan di luar kota. Surabaya, Jogja itu 4 show. Luar biasa sih. Pantes lu pas pulang naik pesawat di Selak nggak ngomong lagi udah. Tenggorokan udah. Bener lagi. Abis. Bener lagi tuh show di Bali itu. Iya kan pulang show itu bukan? Iya, bener. Cerita sebelku berarti? Enggak, cerita cinta. Cerita cintaku. Nah, udah. Abis suara lu udah 4 show. Bener lagi. Tenaga lu udah nggak ada buat ngurusin bule. Iya. Kata dokter THT saya enggak nih. Iya bener. Lebih ketakut digampar sih tapi ya. Tidak sopan kata dokter THT saya nih. Oke, jadi yang kota apa aja nih? Jakarta. Dan lo masih menimbang 2 show. Ya dong. Belum tahu ya. Belum tahu. Oke. Ya awal nih Oktober Bandung, Jogja, Malang. Bandung Oktober. Jogja juga. Jogja di 26 Oktober. Terus Malang gue baru sekali tahun lalu. November. Di mana venue? Di kampus kalau nggak salah, di UB. Oke. Terus satu lagi? Jakarta udah. 4 4 kota aja. Itu. Nanti akan ada lanjutannya nggak? Sejauh ini sih belum, cuman nggak menutup kemungkinan juga gue. Mau keliling berarti? Iya, kalau misalnya masih ada potensi kota lain yang bisa didatengin sih, gue nggak menutup kemungkinan sih. Gitu. Gue tuh lumayan nyandu stand up itu karena sekarang tuh mungkin karena 20 show ya. Jadi gue tuh suka ketemu penonton gue di jalan, Pak. Maksudnya? Kayak misalnya gue lagi di mall, tiba-tiba ada orang datang, Bang minta foto gitu, foto. Aku nonton loh kemarin di sini. Oh. Itu tuh rasanya tuh gimana gitu? Iya. Beda banget dibanding film ya. Kalau film kayak Bang, gua nonton film lo gitu. Iya. Atau cuma sekedar gue ngeliat lo di TV atau ngefans ya. Iya, gua nonton YouTube. Iya benar. Kenapa ya? Kalau show tuh beda. Gua nggak tahu kenapa gitu. Gue kan kemarin baru Jambore. Baru Jambore stand up. Pas hari terakhir kan banyak yang foto-foto lah ya, kan udah acara santai. Beberapa bilang ngomong gitu, Bang gue udah beli di Jakarta, ntar ketemu ya gitu. Gue udah beli. Apalagi yang udah beli? Iya kayak gitu, gue udah beli di Malang Bang, nanti di Malang gue nonton ya Bang gitu. Itu ada bener sih, ada rasa kayak kenapa ya? Dia beli udah ini. Beda banget loh sama buku. Bang gue beli buku lo. Beda itu ya? Beda. Kalau beli buku ya udah gitu ya, lo beli buku gue. Makasih gitu udah. Kayaknya mungkin niatnya lebih gede lagi kalau lu dia emang datang untuk show kita off air dan show kita gitu. Ini nih random banget ya. Ini random banget. Kejadiannya 3 hari yang lalu. Gua mau nonton jazz sama istri gue. Ya. Di sebuah jazz club di Sudirman. Datanglah kita ke jazz club itu. Iya. Main tuh ada apa namanya musisi-musisi jazz pada main duduk gua. Terus pelayan-pelayannya pas gua datang nyamperin terus nanya mau makan apa segala macam. Begitu gue pulang, ada satu dua orang minta foto kan. Iya. Bang gue nge-war tiket lu gak dapet, dia bilang. Terus gue kayak, wah random juga ya. Iya. Bisa ketemu orang yang sempat ikutan war tiket gue gitu. Iya. Di sebuah jazz club. Dia gak dapet tapi bisa foto. Foto sama lu akhirnya? Iya, foto sama gue. Tapi artinya kayak apa ya, kayak ketemu orang yang dan itu dia nggak dapat tiket kan, jadi lebih gimana lagi gitu gue. Iya. Terus dia nanya, lu gitu ya? Enggak juga gitu. Enggak, gue kira lu. Dia nanya buka lagi nggak Jakarta? Iya. Terus gue bilang ya baru aja kemarin 20 show di Jakarta, kayaknya nggak buka lagi. Oh Jakarta udahan ya? Udah Jakarta udahan sih. Udah semua venue udah lu pakai, udah nggak ada. Hah? Ya semua venue udah lu pakai semua. Seru-seru sih tapi. Sisa Istora lah paling belum. Enggak sih enggak. Nah gue nggak suka venue gede gitu. Yang sebesar itu ya, kayak Panji gitu nggak ya, nggak mencari kayak gitu ya. Kalau ini Depok, Bekasi, Bogor belum. Sebenarnya sempat agak kepikiran. Cuma ngobrol ke beberapa teman yang udah pada tour. Yang gue ambil adalah kayaknya kalau baru pertama coba dulu deh dikit gitu. Ya, tapi sold out.
Tapi iya kan 4 kotanya belum, 3 kotanya. Oh 3 kotanya. Iya maksudnya jumlah kotanya jangan banyak-banyak dulu gitu untuk kalau pertama. Oh. Itu yang bisa gue ambil, jadi gue cobain deh kalau gitu. Gue mengambil saran yang itu gitu. 4 dulu. Dikit aja. Toh juga ya. nanti kalau udah jalan bisa nambah kan. Bisa aja gitu, gue nggak menutup juga. Gitu Oke, sih. jadi untuk kota Jakarta udah sold out. Masih ada Bandung, Jogja, Malang. Yes. Itu tiket bisa dibeli di Hiburin.id. di hiburin.id. Ya. Silakan kalau ada yang mau nonton. Ya. Live streaming belum tahu. Belum, kayaknya sih. Iya belum ada sih sejauh ini. Digital download pun? Digital download, insya Allah ada. Oh, digital download akan ada. Akan ada. Oke, Iya. Siap. Gilbas, good luck buat turnya. Terima kasih Radit. Good luck buat show-nya juga. Ya, thank you semuanya.